Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadha an-nahar التاسع من جماد الآخرة عام 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas, kitab penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Saleh hafizahullahu ta'ala. Kita masuk kepada ayat ketiga. Wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Naam. Wa qawlihi firman Allah Ta'ala wa qadha rabbuka yang artinya Tuhanmu, Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar kamu jangan menyembah kecuali iyyahu, kecuali kepada Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Ya juga hendaklah berbuat baik kepada walidain, ibu bapak. Nah, wabil walidaini ihsana. Kemudian Syekh Saleh nah, mulai menjelaskan beberapa mufradat kosakata di dalam ayat ini. Yang pertama qadha. Qadha artinya amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan, ya memberikan wasiat. Qadha memutuskan adalah ini di amara wa wassa. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i diniyyi, la al qada'u al qadariyyi al kauniyyi. Nah, kemudian yang dimaksud di dalam ayat ini dengan al qadha di sini, ya Rabbmu memutuskan, ini adalah al qada'u syar'i dini, putusan syariat. Nah, ad-dini, syariat, agama. Lal qada'ul qadari al-kauni. Bukan al-qada' putusan atau hukum qadari al-kauni yang berkaitan dengan takdir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, putusan, nah, sebagaimana kita tahu, kun fayakun. Ketika sudah diputuskan, jadilah, maka jadilah. Ya, ini kodok yang lain. Yang di dalam ayat ini adalah kodok putusan hukum Allah asy-syar'i. Yang syar'i terkait dini, agama. Nah, sehingga maknanya bukanlah Tuhan kalian telah memutuskan bahwasanya kalian semua tidak akan menyekutukannya. Tidak. Namun di sini maknanya adalah ya asy-syar'i ad-dini. Amara wa wassa, memerintahkan. Rabbuka. Apa makna Rabbuka? Ar-Rabbu huwal malikul mutasarriful ladzi rabba jami'al alamin bini'matihi. Rabb, Tuhan, Rabb adalah al-malik al-mutasarrif, adalah pemilik al-malik al-mutasarrif yang mengatur. Alladzi yang am rabba, memberikan tarbiyah, yang tarbiyah yakni membimbing jami'al alamina bi ni'matihi,
Mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Ini adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ai anta abuduhu wa la ta'budu ghairahu. Maksudnya adalah kalian beribadah kepadanya dan janganlah kalian beribadah kepada selainnya. Wabil walidaini ihsana. Ai wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana. Yakni Allah Subhanahu wa taala qadha an tuhsinu. Allah memerintahkan, menetapkan, memutuskan bahwasannya naam agar kalian berbuat baik kepada bil walidaini, kepada kedua orang tua. Antuhsinu bil walidaini ihsana, ya, dengan sebaik-baiknya. Kama qadha an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Ya, perintah ini sebagaimana ia memerintahkan agar mengibadahinya dan tidak menyekutukannya. Nah, kemudian al-makna al-ijmali lil ayah. Ya, Syekh setelah selesai menjelaskan beberapa kosakata mufradat di sini. Kemudian masuk kepada al-makna al-ijmali, makna global, makna global dari ayat itu. Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita Syekh Saleh hafizahullah bahwasannya atau al-ikhbaru, makna global dari ayat ini adalah pengkhabaran anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan juga wassa, mewasiatkan ala al-suni rusulihi, melalui lisan para rasulnya, an yu'badda wahdah duna ma siwah, agar dia disembah semata wahdah tanpa ada sekutu baginya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan agar seorang anak yuhsina, agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, bil qauli wal fi'li, dengan ucapan maupun perbuatannya, wala yusi'u ilaihima, wala yusi'a ilaihima, serta tidak berbuat buruk pada keduanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Li'annahuma alladzani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtadda. Karena keduanya, kedua orang tua, alladzani, karena kedua orang tua itulah yang alladzani qama, yang telah qama bitarbiyatihi, yang telah yang telah merawatnya, yang telah mentarbiahnya fi hali sigharihi wa dha'fihi, ya di masa kecilnya, ketika dha'fihi, ketika masih lemah. Orang tualah yang mentarbiah, yang na'am merawat. Begitu hatta qawiya wastadda. Mulai sejak kecil dirawat dengan baik sehingga ia menjadi qawiya wastadda, kuat dan juga ishtadda. Demikian makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Nah,
Kemudian munasabatul ayati lil bab, keterkaitan kaitan ayat tersebut dengan bab ini, bab tauhid. Anna tauhida huwa akidul huquqi wa aujabul wajibati. Ya Allah bada'a bihi fil ayati wala na'am yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Kaitannya adalah bahwasannya tauhid huwa akidul huquqi adalah hak yang paling ditekankan, hak yang paling ditekankan wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Ya Allah bada'a fil ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan tauhid, wala yabtadi'u bil illa bil ahammi fal aham. Dan tidaklah Allah memulai kecuali dengan sesuatu yang penting kemudian yang setelahnya. Nah, sesuatu yang penting atau yang paling penting tentunya didahulukan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana di ayat ini ada perintah-perintah Allah dan yang pertama adalah Allah ta'budu illa iyyah. Kemudian baru yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan perintah-perintah seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah perintah nomor satu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian baru perintah selanjutnya yang di sini disebutkan apa namanya terkait berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita semua tahu terkait berbakti kepada kedua orang tua tidak ada yang meragukannya. Bahwasanya itu perbuatan ya naam yang harus, yang paling wajib berbakti kepada kedua orang tua. Namun ternyata ada yang lebih wajib lagi di sini, yakni terkait tauhid, agar tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Naam, atau di sini ada catatan kaki. Insyaallah taala kita akan baca catatan kakinya pada pertemuan berikutnya disertai dengan faedah-faedah yang disebutkan Syekh, faedah yang diambil dari ayat tersebut. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.